Pemirsa, meski diduga sempat diintimidasi dengan hilangnya akun Twitter @aksi_kamisan, namun aksi Kamisan tetap digelar hari ini. Aksi Kamisan seolah menjadi alarm agar Capres dapat menuntaskan janji penuntasan kejahatan HAM, tidak hanya janji untuk meraup suara. Hari ini tepat 17 tahun aksi Kamisan bergerak di depan Istana Merdeka. Setiap hari Kamis, demonstran bergerak menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam aksinya, demonstran tidak pernah bernuansa riuh. Aksi digelar secara damai dengan tuntutan dalam berbagai bentuk, dari penggunaan atribut hitam hingga pembacaan puisi kepada para penguasa. Hingga hari ini setidaknya sudah 800 kali aksi Kamisan digelar. Namun satu hari jelang aksi Kamisan, media sosial dihebohkan dengan hilangnya akun Twitter @aksi_kamisan. Akun diduga tidak bisa diakses sejak Rabu siang. Situasi politik Pilpres yang memanas diduga jadi salah satu pemicunya. Publik mempertanyakan komitmen para capres untuk menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Banyak yang menilai komitmen hanyalah janji untuk meraup suara. Apalagi sebagian pihak masih menganggap salah satu capres memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM. Aksi Kamisan yang mulai diadakan sejak 2007 diikuti para demonstran dari korban, keluarga korban pelanggaran HAM, serta masyarakat umum yang menuntut keadilan. Aksi Kamisan seolah membuktikan bahwa tuntutan kepada negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat secara berkeadilan bukanlah isu 5 tahun sekali. Aksi Kamisan yang digelar jelang Pilpres kini justru jadi momentum agar rakyat peduli dengan capres pilihan yang tak memiliki catatan hitam tentang kejahatan HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kasus menimbulkan sentimen negatif untuk para paslon, mulai dari intimidasi hingga pelanggaran kasus HAM yang membuat para paslon harus berkomitmen untuk menuntaskannya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto. Selamat sore, Mas Andi, apa kabar? Selamat sore, terima kasih diundang. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya, oke. Kami juga sudah mengundang Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Nanti juga akan menyusul bersama kami. Saya langsung ke pertanyaan Mas Andi. Kita lihat tadi aksi Kamisan juga digelar. Kemudian pesertanya kita bisa lihat ini sangat banyak hari ini setelah akun di Twitter juga hilang. Menurut Anda seberapa signifikan aksi Kamisan yang dilakukan dan seberapa penting lagi kalau kita memaknai tujuan dari aksi Kamisan ini? Ya, aksi Kamisan memang secara rutin konsisten digelar untuk mengingat bahwa kita masih punya PR penyelesaian HAM berat, penghilangan orang paksa di 97-98. Ya, hari ini menjadi penting karena 3 hal. Yang pertama ada kekhawatiran orang tentang regresi demokrasi yang tentunya nanti dicemaskan akan memperlama bahkan mungkin akan menutup kemungkinan penyelesaian HAM masa lalu. Lalu yang kedua ada indikasi tekanan-tekanan yang sudah masuk melalui platform-platform media yang dirasakan oleh teman-teman aktivis masyarakat sipil. Lalu yang ketiga kita juga melihat bagaimana sebetulnya aksi-aksi seperti ini menunjukkan sentimen-sentimen publik ke arah 3 paslon. Sumbangan negatif ke paslon 02 tentang aksi-aksi semacam ini terasa dominan, sementara ke paslon 01 dan 03 justru menghadirkan sentimen positif karena dianggap paslon 01 dan 03 yang akan mampu menghadirkan solusi-solusi konkret tentang penyelesaian HAM masa lalu. Artinya beban sentimen negatif ini khususnya terkait HAM spesifik berada di pundak 02 begitu? Ya kalau dilihat data ya, yang saya dapat, yang kami hasilkan setiap hari, kira-kira jam 11 siang saya mendapatkan data-data ini.
Ya, hari ini sentimen negatifnya Pak Prabowo, net sentimennya itu berada di minus 34,40. Oke. Nah, itu berbanding jauh dengan misalnya Mas Ganjar yang ada di angka 62,20 positifnya. Ya, Mas Anies dengan dan Caimin misalnya sama-sama berada di sektor positif. Anies itu 5,62, Muhammad 12,78. Tapi Pak Prabowo ini berada di titik kritikal karena net sentimennya melampaui 30%. Ya. Dan ini terus-menerus berada di ranah negatif, terutama sejak debat 3. Ya, sejak Pak Prabowo secara emosional membalas tentang pertanyaan tanah dari Mas Anies ya, dengan kata-kata goblok ya saat itu, yang membuat sentimennya negatif karena ada hal-hal emosional yang diungkap Pak Prabowo untuk pertanyaan yang datar, yang berisi tentang data. Dan setelah debat 3 itu sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah masuk ke wilayah net sentimen yang positif. Oke, selain hal itu apalagi variabel yang membuat sentimen negatif ini terus merosot di kubu Prabowo? Yang paling utama memang setelah performa debat 3 ya. Ya, ketika performa debat 3 Pak Prabowo menjanjikan beberapa kali klarifikasi tentang data, itu tidak dilakukan. Lalu ada tanggapan-tanggapan emosional ya, terutama ke Mas Anies ya tentang debat 3. Lalu setelah itu ya hal-hal yang misalnya lebih banyak terkait dengan kecenderungan publik membaca bahwa aparat tidak lagi netral, lalu kemudian cenderung melakukan keberpihakan ke 02, ya termasuk berita-berita Presiden Pak Jokowi yang dilihat memberikan kode-kode, simbol-simbol dukungan ke 02, itu ternyata juga menghasilkan sentimen yang negatif ke kubu 02. Pak Jokowi yang turun gunung terus terbaca ini untuk membantu anaknya. Jadi Bapak sebagai presiden membantu anaknya yang maju sebagai calon presiden, kembali mengungkit memori publik tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, nepotisme, sehingga akhirnya menghasilkan sentimen negatif ke 02. Akhirnya hal-hal seperti itu secara eksplisit bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat dan sebegitu cepat reaksinya, begitu signifikan. Ya, terutama kalau kita melakukan media analitik ya. Kita melakukan media analitik ke platform-platform media sosial atau di media online, kita ngelihat komen-komen di bawahnya, ya kita masuk saja ke akun-akunnya Pak Jokowi misalnya, lalu ngelihat komen-komen kalau Pak Jokowi menunjukkan gelagat-gelagat memberikan kode-kode dukungan ke 02 yang mengarah ke kemenangan anaknya, maka sentimen negatifnya langsung terasa terbaca. Dan itu berbeda jauh dari misalnya karakter komentar di akun-akun Pak Jokowi ya kira-kira 1 tahun yang lalu lah. Kalau 1 tahun yang lalu itu bisa 99% dari percakapan di akun Pak Jokowi itu betul-betul positif mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang sudah ada yang saya sebut percakapan toksik ya. Percakapan toksik yang menghasilkan sentimen negatif bukan saja ke Pak Jokowi tapi juga ke 02. Artinya sentimen negatif ini bukan tidak mungkin membantah narasi yang dibangun bahwa pemilu akan 1 putaran begitu. Kalau dilihat dari media analitik tidak mungkin pemilu itu 1 putaran. Ya, cenderung pemilu akan mengarah ke 2 putaran dan sebetulnya persaingan antara 01, 02, 03 itu sangat-sangat ketat. Ya, kalau sekarang dilihat dari share of voice, dari exposure, dari engagement, kalau dibandingkan dengan net sentiment yang terkuat 03, lalu setelah itu yang dalam posisi lebih baik dari 02 adalah 01. Jadi urutannya justru 03, 02 dan 03, 01 dan lalu 02. Namun pertanyaannya kemudian mengapa kemudian narasi 1 putaran hingga saat ini juga masih digaungkan oleh mereka kalau tidak berpengaruh secara signifikan begitu? Itu bagian dari propaganda untuk menghasilkan bandwagon effect ya. Propaganda bandwagon effect yang kemudian untuk membuat kubu yang lain cenderung kemudian patah semangat untuk bergerak. Ya, tapi kalau diamati saja pergerakan yang dilakukan oleh Mas Ganjar ke wilayah-wilayah, ya mengamati bagaimana
akun platform media sosialnya Mas Ganjar itu semakin lama semakin kuat. Ya, misalnya kalau di YouTube gitu ya. Ya. Di YouTube akun short di YouTube yang terkuat itu punyanya Mas Ganjar. Oh, oke. Ya, dan itu jauh sekali. Jadi Mas Ganjar bisa ada satu postingan di short YouTube, view-nya mencapai 60,4 juta misalnya. Sementara Pak Prabowo nggak pernah nyampe 100.000. Nah, jadi jauh sekali. Mas Anies berada di wilayah yang oke ya untuk permainan di media. Nah, data-data seperti ini yang kemudian menunjukkan nggak akan terjadi pemilu satu putaran karena pertarungan yang ada kinetik. Misalnya Mas Anies bergerak sangat bagus di Papua. Ketika kemudian ketemu anak muda Papua membahas secara serius tentang penyelesaian Papua, itu menghasilkan sentimen positif yang luar biasa untuk Mas Anies minggu ini. Ya, sementara tadi Pak Prabowo sejak debat 3, sejak mengeluarkan kata goblok, itu tidak pernah masuk ke wilayah sentimen positif. Oke, Mas Andi, kalau berdasarkan data yang Anda sebutkan tadi, meskipun artinya bandwagon effect itu dimainkan, tidak sebegitu signifikan dan tidak ada pengaruhnya, sama saja bohong begitu. Ya, kalau bandwagon effect itu berhasil, maka ketika Mas Ganjar misalnya pergi ke daerah, akan kosong. Ya, Mbak Tiko pergi ke satu tempat, akan kosong. Tapi Mas Ganjar pergi ke Madiun misalnya, baru-baru ini, wah, sambutannya luar biasa. Mas Ganjar berhenti di rest area gitu, mau ke kamar mandi, ke toilet. Begitu keluar dari toilet udah nunggu orang-orang menyambutnya. Ya, Mbak Tikoh kemana-mana melakukan kegiatan, ada senam pagi atau menyapa ibu-ibu perempuan di daerah-daerah, sambutannya luar biasa. Kalau bandwagon effect itu terjadi, nggak akan kejadian. Kayaknya bandwagon effect-nya memang patah karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi elektoral. Oke, patah dengan kondisi di lapangan selama ini yang kita lihat ya. Oke, kemudian dari mana sentimen negatif itu berasal? Kalau kita lihat data-data khususnya di media sosial. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang bermain media sosial hanya generasi Z dan milenial saja, ataukah itu juga datang dari generasi-generasi sebelumnya? Ya, dari pemetaan demografi media sosial yang kami amati, memang misalnya 01 itu lebih mendapatkan exposure besar dari generasi saya, generasi X. Ya. 03 itu exposure terbesarnya dari generasi Y dan Z yang 56%. Ya. Sementara 02 kecenderungannya di generasi Y dan Z itu ada di angka 48%. Ya, relatif mirip-mirip dengan 03. Tapi kalau 01 beda jauh. Dia exposure terbesarnya di generasi saya, di generasi X. Kita juga bisa misalnya melihat dari jenis kelamin gitu ya. 01 lebih banyak ke laki-laki, 02 juga 60-an% di laki-laki, kalau 01 itu mendekati 70% laki-laki, 03 ya laki-lakinya kira-kira ada di angka 56% gitu. Kalau misalnya tentang daerah kami bisa melihat bahwa 01 lebih banyak di Jakarta, 80% permainannya kemudian terasa di Jakarta, sementara 03 itu 60 sekian persen yang di Jakarta, sisanya di seluruh Indonesia. Nah, kami bisa melihat perkembangan data-data ini real time, tapi biasanya saya di Deputi 5.0 mendapatkan data-data ini, kami rapatkan setiap hari jam 11. Pertanyaannya kemudian, apakah sentimen ini akan berubah di jeda waktu yang hanya tinggal sedikit saja sampai hari pencoblosan, ataukah bagaimana polanya? Apakah akan stabil seperti ini? Masih bisa berubah karena satu, kampanye terbuka berbasis zonasi baru akan dimulai minggu depan, ya 21 Januari. Ya, di dalamnya kemudian ada kampanye-kampanye terbuka besar yang biasanya akan dilakukan weekend, biasanya dilakukan di kota-kota utama, termasuk misalnya di Jakarta di GBK. Ya, itu akan berpengaruh, itu akan memompa semangat kalau eventnya berhasil dilakukan, mematahkan semangat kalau eventnya tidak berhasil dilakukan. Lalu masih ada 2 debat. Ya, debat keempat hari Minggu ini, lalu debat kelimanya tanggal 4 Februari. Ya, terutama debat kelima ya. Debat kelima itu topiknya memang topik populis, topik rakyat. Itu tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang inklusi gender. Itu memang topik rakyat, topik
populis yang mestinya topiknya Mas Ganjar dan topiknya Mas Anies. Oke. Ya, bukan topiknya Pak Prabowo. Topiknya Pak Prabowo itu topik debat 3. Jadi di kampanye terbuka dan nanti juga debat 4-5 ya ditambah lagi dengan kinetik yang dilakukan, masih sangat-sangat mungkin sentimennya bergerak. Kalau di kami ya berharapnya karena debat 4, debat 5 itu topiknya lebih mengarah ke topiknya Mas Ganjar, maka sentimen positifnya akan menguat di kami. Artinya siapapun pasangan calon yang bisa mengelola isu, kita tarik dari konteks ini ya, isu HAM begitu, ini bisa mendapatkan sentimen positif secara terus-menerus sampai hari pencoblosan. Kalau tentang isu HAM, sudah hampir pasti itu menghasilkan sentimen negatif ke 02. Iya. Karena itu sesuatu yang tidak berhasil dipatahkan oleh Pak Prabowo sejak 2014-2019. Ya, satu isu yang kemudian muncul setiap kali Pak Prabowo maju ke Pilpres dan selalu menghasilkan sentimen negatif. Ya, untuk 01 dan 03 cenderung positifnya ke 03 ya karena di kami ada Profesor Mahfud MD yang punya komitmen lebih tegas, punya pemahaman lebih kuat bagaimana menyelesaikan kasus HAM tersebut. Oke. Kemudian kita lihat bahwa dalam waktu dekat ini kan pencoblosan akan dilakukan 14 Februari. Nah, kira-kira selain isu HAM, isu apa lagi yang menjadi topik utama yang bisa mempengaruhi sentimen dari publik? Ada beberapa isu yang terus-menerus muncul yang sebetulnya tidak pernah tuntas ya. Ya, isu HAM itu tidak tuntas, negatif ke 02. Ya, ketika isu tanah kembali dimunculkan di 2014, 19, 2023 oleh pertanyaannya Mas Anies misalnya, ya, pertanyaan berulang itu ya kemudian menyadarkan publik ada sesuatu yang bisa kita gali dan lagi-lagi menghasilkan negatif ke 02 ya. Ya, ketika debat 3 maka sentimen negatif ke 02-nya datang dari seorang Menteri Pertahanan yang ternyata tidak bisa menyajikan data-data pertahanan, tidak bisa menawarkan solusi-solusi untuk pertahanan tentang alutsista, tentang pesawat usang, tentang hutang untuk mengadakan alutsista dan seterusnya. Ya, jadi ya, kalau isu-isu ini terus-menerus bergulir maka posisi 02 yang akan terus-menerus berada dalam wilayah negatif yang signifikan. Bagaimana kemudian TPN Ganjar Mahfud memanfaatkan hal ini sebagai sebuah kekuatan untuk membangun narasi hingga akhirnya nanti dapat meraih efek yang positif pada saat pencoblosan? Ya minimal pada saat kami menggelar jubir-jubir di media atau minimal pada saat tim media kami memainkan narasi-narasi di media sosial, kami tidak terbebani dengan isu-isu negatif. Kami tidak terbebani dengan isu HAM, kami tidak terbebani dengan isu utang alutsista, kami tidak terbebani dengan isu pemimpin yang emosional, ya, sehingga kami bisa fokus main positif tentang karakter presiden rakyat, tentang karakter pendekar hukum, tentang program 21 unggulan yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Kami tidak terbebani untuk menangkis isu-isu negatif tersebut sehingga bisa lebih antang berada di koridor positif yang itulah yang dibutuhkan untuk menarik elektoral. Oke, artinya fokus pada gagasan dan apa yang ditawarkan pada publik ya. Ya, Baik, betul. Terima kasih Mas Ande Wijayanto sudah bergabung bersama kami di Anya Sore. Sehat selalu. Pemirsa, lagi-lagi dugaan intimidasi kembali terjadi. Kapolda Jawa Timur diduga mengintimidasi kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Kami segera kembali, tetaplah di Anya Sore.